Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Mbah Fahmi Channel. Pada kesempatan kali ini Mbah Fahmi ingin membahas tentang bagaimana cara untuk melihat khodam milik orang lain dan bagaimana caranya berinteraksi dengan khodam yang dimiliki orang tersebut. Nah, tonton video ini sampai selesai agar sahabat BFC semuanya tidak salah paham. Dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe terlebih dahulu, lalu tekan tombol like, komen, dan share agar BFC terus berkembang dan dapat upload video menarik lainnya. Oke, liba. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai saat ini kita masih diberi kesehatan, keselamatan, kekuatan hingga kita dapat berkumpul dan berjumpa di Mbah Fahmi Channel. Dan tak lupa pula selawat berangkaikan salam kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga dengan seringnya kita berselawat maka kita akan tergolong umatnya yang mendapat syafaatnya di hari akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Nah, sebelum BFC melanjutkan pembahasan tentang bagaimana caranya berkomunikasi dan mengetahui seseorang itu memiliki khodam, nah, BFC kembali menghimbau jika ada yang ingin berkonsultasi, bertanya tentang hal-hal gaib, terus mungkin menceritakan masalah penyakitnya, silahkan DM di IG-nya BFC di babah_fahmi18. Nah, itu insyaallah nanti akan bisa berkomunikasi dengan saya langsung. Tapi untuk yang belum saya jawab atau belum saya tanggepin, itu mohon maaf karena berhubung memang BFC dalam minggu-minggu ini masih banyak pekerjaan, masih banyak tugas di luar, misalnya konten-konten seperti ini ataupun menanggapi pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan yang ada di YouTube gitu. Dan kembali juga BFC mengingatkan, kalau memang diceklah di video-video sebelumnya, mana tahu ada video-video BFC yang udah BFC sampaikan yang cocok dan yang sesuai dengan apa yang saudara-saudara rasakan, yang saudara-saudara alami. Jadi bisa dicek video-videonya di playlist Dunia Gaib. Nah, situ ada, silakan cek. Nah, oke, lanjut kita masalah mengetahui. Pertama ya, cara mengetahuinya dulu, orang ini memiliki khodam atau tidak gitu kan. Jadi ini dengan cara bertemu langsung atau menggunakan foto. Jadi ada dua nih ya. Yang pertama bertemu langsung, lalu yang kedua dengan foto. Nah, jadi pertama yang misalnya kita bertemu langsung nih sama orang yang memiliki khodam, tapi kita kan belum pernah kenal ataupun memang nggak tahu, ataupun memang udah kenal juga nggak masalah ya. Tapi kita pastikan ya, mungkin ya cuman ya, kalau mungkin yang untuk per tahap awal mungkin sama
teman lah dulu kan, misalnya kita nggak usah kita bilang-bilang aku mau ngecek gitu atau enggak usah, tapi dengan cara kita seperti ini kita melatih kepekaan kita terhadap hal-hal seperti itu gitu. Jadi misalnya contohnya nih, ini sahabat BFC ataupun BFC itu bersama teman, bersama rekan gitu kan. Jadi ketika duduk bareng, ketika lagi sama-sama gitu kan, ataupun di tempat tongkrongan, bisa dites ataupun dicoba dengan cara ya memang untuk saat sejenak kita tidak merespon apa namanya, untuk awal nih pemula gitu kan, pastinya tidak bisa fokusnya itu terbagi. Pastinya mungkin ketika orang tuh mereka itu berbicara bergurau, kita kalau memang kita mau mencoba ini paksa kita fokus gitu, harus menenangkan diri, fokus misalnya targetnya si A gitu. Kita fokus mulai dari istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, tenangkan, lebih tenang, lebih dalam dengan cara beristighfar, lalu boleh membaca Al-Fatihah, kan, baca Al-Fatihah sampai habis, tenang, terus rasakan bacaan itu, dan pandang pertamanya menggunakan batin tubuh kita dulu sambil membaca Al-Fatihah, pandang dalam batin tubuh kita seluruhnya. Lalu selesai merasa diri kita tenang, baca lagi kembali Al-Fatihahnya boleh, ataupun istighfarnya juga boleh gitu kan. Baru menggunakan batin pandang tubuh si target gitu, pandang. Misalnya gini, a'udzubillahi minasyaitonir bismillahirrahmanirrahim, ar-rahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu. Siapa targetnya? Langsung pandang dari ujung kaki sampai ujung kepala gitu. Dilihat. Kalau nanti ada muncul misalnya dalam batin Anda gambaran yang lain, misalnya sosok seperti ini, berarti itulah yang bersama dia. Ini juga BFC sering gunakan untuk misalnya melihat apa namanya, yang sering tuh di DM kayak ada punya khodam nggak atau punya pendamping nggak, itu BFC menggunakan seperti itu. Misalnya menggunakan foto, ya seperti itu juga, kita lihat fotonya, kita tenangkan, pikiran kita tenangkan, hati kita, batin kita tenangkan dengan cara beristighfar terus, atau ya beristighfar terus sampai tenang. Itu siapa namanya gitu kan, pandang fotonya, siapa namanya, rasakan terus gitu. Sambil membaca istighfar atau Al-Fatihah, rasakan terus, pandang tubuh kita dulu sampai meresapi bacaan tersebut, lalu itu transfer energi dan pandang si orang yang ada di foto, pandang. Nanti akan muncul gambaran misalnya sosoknya seperti ini, maka itulah yang mendampinginya ataupun khodamnya gitu. Jadi sebetulnya ini simple, tapi mungkin untuk tahap awal itu agak susah, mungkin karena gangguan dari lingkungan, mungkin karena kita lagi nongkrong berisik gitu kan. Karena kita lagi mungkin masih belajar, jadi sering tuh datang misalnya ini yang saya lihat, iya betul apa enggak, nanti salah gitu. Jadi ada rasa keraguan-raguan. Jadi mungkin di situ yang sering membuat sahabat BFC itu bingung. Sebetulnya sih dimodelkan keyakinan aja gitu. Keyakinan, santai, rileks gitu. Jadi nggak perlu gerusa-gerusuh gitu. Jadi saya nggak usah terlalu diambisikan, nggak perlu terlalu obsesi dengan hal seperti ini, enjoy aja gitu. Jadi apapun ceritanya, kalau kita enjoy, kita tenang, pasti dapat gitu. Ya itu bisa juga digunakan untuk misalnya melihat di suatu tempat, nggak mestinya orang gitu, tapi sebetulnya lebih untuk enak prakteknya ke orang dulu gitu. Nah jadi untuk tahap awal mungkin kita bisa menggunakan hal seperti apa nih, cara ini untuk kepada teman kita, ataupun kalau memang saya ada teman dekat memang nih, coba kau duduk dulu gitu kan, ya udah dengan seperti itu. Jangan misalnya mungkin di ruangan yang memang cuma berdua ataupun apa, jadi nggak berisik kan, jadi
Dengan melatih seperti itu, lama-lama kan akan terbiasa. Ya dulunya juga BFC ya, gimana ya? Ya nggak apa namanya, agak mungkin bisa dibilang ya kurang yakin juga gitu, kurang yakin awalnya, apa iya apa enggak gitu kan, keraguan-raguan tadi juga yang timbul. Tapi lama kelamaan sudah terbiasa dan sering gitu kan, akhirnya oke lah gitu. Berarti berdasarkan pengalaman, inilah dia yang caranya, inilah dia yang saya lihat. Berarti kalau yang seperti ini nanti itu berarti itu gangguan gitu kan. Makanya ketika melihat teman kita tadi, apa yang memang udah kita udah tenang, apa yang pertama kali didapat, yang pertama kali dirasakan, maka itu langsung dikunci jawabannya gitu kan. Tetap jangan geser lagi. Jadi kalau udah yang kedua, ketiga yang terlihat itu, maka itu adalah banyak gangguan, bisa jadi salah gitu. Nah, jadi kuncinya ketika memang itu betul-betul yang Anda lihat itu tidak halusinasi, tidak rekayasa atau berapa, dia akan terkunci di sini di batin. Akan mudah sulit untuk lupa, kayak terbayang-bayang aja gitu. Nah, beda dengan saya yang memang dibayangkan, tapi ini tanpa kita sadari kita kayak gini tadi, kayak gini dia gambarannya. Kita langsung kayak memang betul melihat gitu. Tapi itu di batin gitu, bukan saya di pikiran. Sorry. Ya, jadi begitulah cara simpelnya untuk bisa melihat khodam yang dimiliki orang lain. Itu satu ya kan. Jadi kan kedua, jadinya cara berinteraksi. Nah, ketika sudah melihat kan, tenangkan, tetap tenang, jangan sempat ini, pandang betul-betul. Lalu pertama kita lihat responnya seperti apa. Karena makhluk yang tidak nampak oleh mata ini, ketika dia tidak senang, maka dia akan menunjukkan ekspresi ataupun mimik wajah yang memang tidak senang, sama seperti manusia. Nah, senang cuma misalnya merengut ataupun cemberut gitu kan, ataupun muka ditekuk, ataupun sinis. Nah, seperti itu juga mereka. Nah, ketika dia nanti senang ataupun memang sefrekuensi sama kita gitu, maka dia akan tersenyum, wajahnya senang, responnya baik, ya kan, kita pun merasa nyaman. Nah, maka itulah dia ketika kita berinteraksi secara ini dulu ya, secara menerima atau tidaknya mereka ketika dilihat gitu. Karena kan ada sebagian yang makhluk seperti itu, ketika kita lihat maka dia tidak senang dan mereka akan memasang muka ataupun wajah yang tidak senang, tidak suka sama kita, dan bahkan ya hati-hati juga, kadang mereka juga mau menyerang gitu. Menyerang, makanya pastikan pernah betul rasakan lu ada enggaknya, lalu lihat sambutannya gimana. Misalnya dia yang punya rumah, kita datang, bagaimana sambutannya. Kalau nggak senang dia, ya bagus, susah, tinggalkan aja. Timbang terjadi bentrokan, interaksi yang memang dalam arti tidak baik, ya bagus kita yang mengalah dulu, karena ini kan memang untuk latihan gitu. Nah, itu dia. Kalau mau berkomunikasi lebih dari itu, mungkin nanti saya akan bahas di video selanjutnya. Jadi untuk saat ini kita hanya membahas untuk bagaimana cara melihatnya, baru berinteraksi secara melihat dia terima atau tidaknya kita menerawang mereka ataupun melihat mereka gitu. Jadi mungkin itu aja yang saya bisa sampaikan pada video kali ini. Ya, kalau memang ada kesalahan melalui penyampaian BFC minta maaf, karena juga BFC hanya manusia biasa, dan apa yang BFC sampaikan ini mutlak, tidak ada BFC seperti menulis naskah, latihan. BFC langsung murni, tapi hanya tidak live gitu, tapi langsung BFC murni menyampaikan, hanya sebatas judul yang BFC kunci. Selebihnya penyampaian BFC sampaikan secara natural, secara langsung, tanpa ada
teks sama sekali, tanpa ada hafalan sama sekali. Jadi mohon maaf jika ada penyampaian ataupun kata-kata yang mungkin kurang tepat. Nah, jadi mungkin itu saja. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.